Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Jakarta, Ibunda Tuti Sukarni MSI Kons. Yang kami hormati para wakil dan staf SMA Negeri 18 Jakarta. Yang kami hormati para guru dan karyawan SMA Negeri 18 Jakarta serta para siswa SMA Negeri 18 Jakarta yang insya Allah dimuliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua hingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tanpa ada halangan apapun. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderangnya dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya saya Mulki Zati Janati Naim dari 12 IPS 2. Saya Nur Fadia dari 11 IPA 3 sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, pembacaan rawi dan salawat Nabi. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, mau'idah hasanah serta doa. Yang keenam, penutup. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita buka acara ini dengan membaca suratul Ummul Al-Quran, suratul Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan dibacakannya surat Al-Fatihah ini, maka telah dibukalah acara pada hari ini. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Amira dan Meli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma al-mu'minuna Walamma al-mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zada
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali bacaan dari saudara Amira dan juga saudara Meli. Jazakallah khairan katsir untuk Amira dan Meli. Acara selanjutnya adalah pembacaan rawi dan salawat Nabi yang akan dibawakan oleh Hadro SMA Negeri 18 Jakarta. Kepada Hadro SMA Negeri 18 Jakarta dipersilakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي اغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه أثني بحمد موارد وسائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم الأولية المتكن في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوان يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هدية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناذما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيب الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمده شارع البشر الأكوان المروية طيب بالمجد والمنورة عبوه عبد الله وقد تجاوز بعقله بنعمه من الطائف النجرية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون السكم وسقوا ولما تم من حمله على الرجل 9 أشهر كمالية وأنا لزمانها يخجل عنه الصلاة أدرمه ليلة مولده أنسية ومريم في نسوة من العاذرة القدسية وخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلو سلام على القيام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرك البدر علينا وانتفت فينا النور مثل روسك
Masya Allah sekali penampilan dari Hadro SMA Negeri 18 Jakarta. Semoga dengan dibacakannya salawat kepada Nabi, kita semua bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Jakarta, Ibu Hajar Tuti Soekarni, MC Kons, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam satu acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Rohis SMA Negeri 18 Jakarta, tentunya dipandu oleh Bapak Ibu Guru Pembina dan juga Bapak Ibu Wali Kelas atau Bapak Ibu Guru semuanya dari keluarga besar SMA Negeri 18 Jakarta. Tema yang diambil kali ini adalah menjadi pelajar beradab, mencontoh akhlak Rasulullah. Bapak Ibu serta anak-anakku tercinta, kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 2020 ini sangat berbeda dibandingkan tahun yang lalu, di mana karena kita sampai dengan saat ini masih mengalami satu situasi pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Melalui media online kita dipertemukan seperti halnya juga dalam hal kegiatan pembelajaran kita. Kita BDR, belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan Bapak Ibu Guru sejak 16 Maret 2020. Mudah-mudahan sampai dengan saat ini tetap meningkatkan semangat anak-anakku dan juga Bapak Ibu Guru semuanya untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dengan penuh semangat dan antusias. Apapun kondisinya, Bunda yakin dan percaya bahwa insya Allah hal ini bisa kita lalui dengan baik. Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tentu punya harapan kepada seluruh peserta didik bisa meneladani akhlak yang baik yang telah beliau contohkan kepada kita selaku umatnya. Jadilah pelajar yang bisa menjadi mutiara-mutiara bagi sekolah kita, membanggakan ayah bundamu dan juga Bapak Ibu guru. Kesempatan yang sangat baik ini, marilah sama-sama kita introspeksi diri. Mengapa kita harus mengalami satu situasi yang sangat berbeda, di mana hubungan secara langsung saat ini dengan terpaksa tidak dilakukan lebih dahulu karena situasi pandemi COVID. Dari Pemprov DKI Jakarta berharap tentunya seluruh pelajar dan juga Bapak Ibu Guru semua sivitas akademika SMA Negeri 18 Jakarta dapat melaksanakan protokol COVID dengan baik. Ingat 3M, pastikan kita mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan juga melakukan kegiatan yang menghindari kerumunan. Sehingga diharapkan itu bisa mencegah dan sambil kita menunggu pemerintah berusaha menemukan vaksin yang bisa menghambat penyebaran COVID-19, lakukanlah protokol COVID dengan baik. Kita sama-sama berusaha, tentunya mungkin Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian pernah mendengar bagaimana di zaman Rasulullah juga dilakukan yang sekarang istilahnya lockdown. Dipastikan kita tidak keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang memang penting. Mudah-mudahan segala upaya kita bisa berefek positif terhadap laju peningkatan penyebaran COVID-19. Anak-anakku tercinta, Bunda punya harapan besar terhadap kalian semua bisa meneladani dengan baik sikap Rasulullah SAW. Jadilah pelajar yang berakhlak mulia sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Bunda yakin dan percaya kesuksesan akan menanti Anda. Insya Allah dengan akhlak mulia, kesuksesan tidak hanya dunia namun akhirat dapat kita raih. Terima kasih kepada seluruh panitia, anak-anak Bunda yang aktif di Rohis dan juga Pak Roni selaku pembina dari Rohis, juga Bapak Ibu semua yang telah berkolaborasi dengan baik hingga acara ini dapat terwujud. Terima kasih untuk semuanya, semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, sehat semuanya, semangat selalu untuk belajar dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajar Tuti Soekarni, MC Skons atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Rohis SMA Negeri 18 Jakarta, kepada Rizky, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 18 Jakarta beserta wakil. Yang saya hormati Bapak, Ibu dan guru dan staf tata usaha. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Roy Fakhrul Rozi MPD dan Al-Ustadz Muhammad Arafah MPD. Dan tidak lupa teman-teman dan adik kelas saya yang cintai dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran atas Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita serta menjalin hubungan silaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat bertangkaian salam marilah senantiasa kita hadiahkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, atas nama keluarga besar Roy SMA 18 Jakarta, terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang telah mendukung dan membimbing penuh kami sehingga kami dapat mempanitia sendiri acara kita ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu guru dapat membantu mempanitia sendiri acara kita ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua kami yang telah berpartisipasi juga dapat terlaksanakannya acara ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Hadirin yang terhormat, selanjutnya tujuan kita dari pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, pertama adalah mengingat fadilah peringatan Maulid Nabi, yaitu siapa orang memperingati atas hari kelahiranku, kata Rasulullah, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kedua, dan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan hikmah yang baik, perubahan sikap yang baik, perubahan moral yang baik, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasul. Ketiga, dengan kegiatan ini tali silaturahmi kita akan semakin terjalin. Teman-teman dan adik-adik, marilah kita simak ceramah Pak Ustadz nanti dengan sungguh-sungguh, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky atas sambutan yang telah disampaikannya. Acara yang kelima yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mauhidoh Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Arafah MPDI dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Roy Fakhrul Rozi MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan secara virtual membawa keberkahan kepada kita semua. Kita awali dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu, atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada para guru-guru kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami, serta meningkatkan amalia kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dekatkanlah kami dengan perilaku Nabi-Mu yang Kau cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, yang amanah, yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dan perbuatan. Tidak pernah Rasul-Mu berjanji kecuali berusaha menepatinya, yang rendah hati, yang cinta pada sesama, terutama pada kaum duafa. Allahumma ya Ghafur, saat ini Engkau uji kami dengan virus corona. Ya Allah, kami yakin musibah yang terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang pada kami, agar kami kembali kepada jalan-Mu. Kami ingat akan kekuasaan-Mu, agar kami sadar untuk melaksanakan aturan dan apa yang Engkau perintahkan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, orang yang mau bertobat dari segala dosa dan perbuatan kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bunda Tuti Sukarni selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 18 Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu guru di SMA Negeri 18 Jakarta beserta karyawan dan stafnya, serta tidak ketinggalan pula yang kami sayangi anak-anakku sekalian, siswa dan siswi di SMA Negeri 18 Jakarta. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, kesehatan, umur panjang. Alhamdulillah, walaupun pada pandemi saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama mensyiarkan ajaran agama Islam
dengan bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang adil dan amanah, Khatamil Anbiya'i, penutup dari semua para nabi, yang insya Allah kelak pada yaumul kiamat nanti kita semuanya tanpa kecuali insya Allah mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan yang agung dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya manusia adalah hamba Allah yang paling mulia sekaligus hamba Allah yang paling hina. Letak perbedaan kemuliaan dan kehinaan manusia tersebut terletak di dalam budi pekerti, dan budi pekerti itulah yang dinamakan etika ataupun akhlak. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama di sekolah SMA Negeri 18 Jakarta bisa mengikuti sore tauladan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bertemakan menjadi pelajar yang beradab melalui akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang masalah akhlak ataupun etika, ada sebuah pepatah mengatakan sebaik-baiknya manusia yang mana manusia tersebut budi pekertinya baik, insya Allah semua tingkah laku manusia pun akan menjadi baik. Namun sebaliknya, seburuk-buruknya manusia yang mana manusia tersebut budi pekertinya keji, maka sesungguhnya manusia tersebut tingkah lakunya akan menjadi keji. Nah, maka dari itu melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad kita sudah mempunyai akhlak barometer, pusat akhlak yang terpuji. Siapa lagi kalau bukan akhlaknya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan ketika manusia akhlaknya baik, tingkah laku manusia pun akan menjadi baik. Namun sebaliknya, ketika tingkah laku manusia buruk, tentu akhlak manusia pun akan menjadi buruk. Berbicara tentang masalah akhlak dan tingkah laku manusia, sehingga manusia bisa menjadi mulia apabila akhlaknya mulia. Namun sebaliknya, manusia bisa menjadi hina, maka manusia pun akhlaknya menjadi hina. Nah, siapa orang manusia yang paling mulia? Yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, berbicara tentang kemuliaan akhlak manusia melalui kita mengikuti Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari itu manusia semuanya menjadi baik asalkan manusia akhlaknya baik. Tapi ketika manusia buruk, maka akhlaknya menjadi buruk. Nah, yang namanya iblis, laknatullah, ini adalah iblis yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba yang terkutuk. Namun seburuk-buruknya iblis, lebih buruk yang namanya manusia. Kenapa? Karena manusia akhlaknya buruk. Namun ketika yang namanya malaikat adalah hamba Allah mulia, tapi lebih mulia yang namanya manusia. Malaikat bisa mulia pantas. Kenapa? Karena malaikat tidak didasari dengan yang namanya hawa nafsu. Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu, diberikan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun oleh malaikat Jibril yang diambil. Tidak ada satu ayat pun oleh malaikat Jibril yang tidak disampaikan oleh Rasulullah. Namun yang namanya malaikat Jibril adalah malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Maka ketika yang namanya malaikat bisa taat patuh kepada Allah, pantas. Begitu pula yang namanya malaikat Israel,
adalah tugasnya mencabut nyawa. Tidak ada rasa mengeluh, rasa capek, rasa tidak suka. Ya Allah, tiap hari saya mencabut nyawa. Coba dong sekali-kali saya mencabut jagung, mencabut singkong. Tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya malaikat tidak didasari dengan hawa nafsu. Begitu pula yang namanya malaikat Malik ataupun malaikat Ridwan, penjaga neraka dan penjaga surga, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri. Umpamanya malaikat Malik berkata kepada malaikat Ridwan, wahai malaikat Ridwan, betapa enaknya kamu menjaga surga, sedangkan saya tugasnya menjaga neraka yang begitu panas. Coba dong gantian, sehari saya jaga surga, kamu jaga neraka. Tidak ada. Kenapa? Karena malaikat tidak didasari dengan hawa nafsu. Maka dari itu malaikat bisa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala pantas. Kenapa? Karena malaikat tidak didasari dengan hawa nafsu. Namun sebaliknya, ketika manusia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai hawa nafsu dan hawa nafsu tersebut bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya sesungguhnya manusia tersebut lebih mulia dari yang namanya malaikat alaihissalam. Manusia diberikan nafsu oleh Allah, bisa dikendalikan, taat patuh kepada Allah, sholatnya tepat waktu, komunikasi akhlaknya terpuji, melaksanakan zakat ketika dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda yang berlimpah, bisa didasari dengan hawa nafsu tersebut dikendalikan, maka sesungguhnya manusia tersebut lebih mulia dari yang namanya malaikat. Namun sebaliknya, seburuk-buruknya manusia yang mana manusia tersebut budi pekertinya keji, maka sesungguhnya manusia tersebut lebih hina dari yang namanya iblis laknatullah. Kita tahu betapa hinanya iblis laknatullah, sehingga sering kita berdoa dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari godaan iblis yang terkutuk. Namun sehina-hinanya iblis ternyata lebih hina manusia. Mari kita perhatikan, belum ada sejarahnya yang namanya iblis membunuh sesama iblis. Namun manusia, apakah ada manusia yang membunuh sesama manusia? Banyak. Bahkan na'udzubillah min zalik, yang namanya adik, kakak, masih satu keluarga, gara-gara rebutan harta warisan, adik kakak tersebut saling membunuh. Berapa banyak teman-teman kita walaupun satu sekolah, walaupun beda sekolah, terjadi yang namanya tawuran sehingga terjadi pembunuhan, walaupun manusia wujudnya tapi hatinya lebih hina dari yang namanya iblis laknatullah. Begitu pula tidak ada sejarahnya yang namanya iblis mengambil hak kekayaan iblis yang lainnya. Apakah dengan cara mencuri, apakah dengan cara korupsi, ataupun yang lainnya. Namun berapa banyak manusia, ketika manusia tersebut hilang mengambil harta kekayaan lainnya dengan cara korupsi, maka sesungguhnya manusia tersebut lebih hina dari yang namanya iblis laknatullah. Maka dari itu, mari anak-anakku sekalian, sesuai dengan tema kita menjadi pelajar yang beradab melalui akhlak Rasulullah SAW. Walaupun kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi ini secara virtual, tapi hakikatnya semangat Maulid Nabi masih tetap berada di hati kita, dan kita bisa bersama-sama mengambil ibrah pelajaran pada Maulid Nabi tahun sekarang ini. Berbicara tentang Rasulullah SAW, dikatakan terdapat sebuah hadis atani Jibril alaihissalam. Faqala ya Muhammadun ismasita fa inna Allah, memberikan wasiat kepada Rasulullah. Faqala, berkata malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, ya Muhammadun, wahai Muhammad, ismasita fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka hatimu wahai Muhammad, tapi ingat wahai Muhammad, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Ini adalah jawaban yang harus kita bertanggungjawabkan. Ketika kamu hidup, silakan kamu beriman kepada Allah.
Ketika kamu hidup silakan kamu syirik ikat kepada Allah, tapi ingat wahai manusia, wa innaka mayitun, maka suatu saat engkau pasti akan mati. Ini adalah jawaban yang harus kita bertanggungjawabkan. Ketika kamu hidup, kamu beriman kepada Allah, silakan, itu hanya kamu sebagai manusia. Tapi ingat wahai manusia, ketika kamu hidup beriman kepada Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Barang siapa manusia mendapatkan ridho dari Allah, maka Allah akan memberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Dan tempat yang paling mulia di sisi Allah yaitu Jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika manusia tersebut waktu hidupnya ikat, syirik kepada Allah, musyrik kepada Allah, munafik kepada Allah, silakan, itu haknya kamu sebagai manusia. Tapi ingat wahai manusia, ketika kamu ikat kepada Allah, maka Allah akan memberikan tempat yang paling hina di sisi Allah. Dan tempat yang paling hina di sisi Allah yaitu neraka jahanam. Silakan kita tinggal memilih, apakah kita mendapat ridho Allah atau sebaliknya kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah kita saling menuduh, tidak usah kita saling menjelekkan, tidak usah kita saling membuka aib kepada saudara-saudara kita. Saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih alim, saya lebih taat. Dan ketika ada perkataan saya lebih baik daripada kamu, maka sesungguhnya itulah perkataan dari iblis dengan perkataan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada kamu. Ini wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah, hiduplah sesuka hatimu wahai manusia, hiduplah sesuka hatimu wahai Muhammad. Tapi ingat wahai Muhammad, fa innaka mayitun, engkau pasti akan mati. Wasiat yang nomor 2 malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah adalah wa'ambib man syita fa innaka mafariku, cintailah apa yang engkau cintai wahai Muhammad. Tapi ingat, ketika engkau yang kamu cintai, fa innaka mafariku, suatu saat pasti akan berpisah. Silakan seorang anak cinta kepada ayahnya yang telah mendidik, yang telah mengasuh, silakan. Tapi ingat, ayah yang kita cintai, fa innaka mafariku, suatu saat pasti akan berpisah. Silakan seorang anak cinta kepada ibunya yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan dengan kasih sayangnya. Tapi ingat, ibu yang kita cintai, fa innaka mafariku, suatu saat pasti akan berpisah. Begitu pula seorang ayah, seorang ibu, silakan cinta kepada anaknya, buah hati, darah daging, penerus daripada cerita rumah tangganya. Tapi ingat, anak yang kita cintai, fa innaka mafariku, suatu saat pasti akan berpisah. Begitu pula amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan amanat kepada manusia, harta benda yang berlimpah, rumah yang mewah, perhiasan yang megah, silakan cintailah harta benda engkau. Tapi ingat, harta benda yang kita cintai, fa innaka mafariku, suatu saat pasti akan berpisah. Maka dari itu, inilah pada waktu pandemi ini kesempatan kita untuk mencintai diri kita sendiri dengan bersama-sama kita menjaga protokol kesehatan. Bukan berarti kita cinta kepada diri kita sendiri, melainkan kita cinta kepada manusia, cinta kepada alam semesta, cinta kepada sesama, untuk bersama-sama kita melestarikan kesehatan. Jaga jarak dengan sebaik-baiknya, gunakan masker ketika kita berpergian, dan ketika kita kembali dari perpergian, maka dianjurkan kita untuk mencuci tangan. Maka dari itu, walaupun sepele, walaupun kecil dengan 3M tersebut, tapi besar manfaatnya untuk kita, untuk keluarga kita, dan tentunya untuk saudara-saudara kita. Dan yang terakhir adalah pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah adalah wa'mal masyita fa innaka majiyun bi.
yaitu kerjakanlah apa yang engkau kerjakan. Tapi ingat, sesuatu yang engkau kerjakan wa innaka majiyun bih, pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah sosok seorang pemimpin. Rakyat kita adalah anggota tubuh kita, panca indera kita, semua anggota tubuh kita wa innaka majiyun bih, pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tangan kita gunakan untuk ibadah atau maksiat kepada Allah? Apakah kaki kita melangkah dengan kebaikan atau kaki kita melangkah kepada maksiat kepada Allah? Begitu pula panca indera kita. Mata kita gunakan untuk beriman kepada Allah dengan kita membaca kitab suci Al-Quran, ataupun sebaliknya mata kita gunakan maksiat kepada Allah. Mulut kita gunakan dengan zikir kepada Allah, atau sebaliknya kita ghibah, membicarakan aib saudara-saudara kita. Fa'innaka majiyun bih, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amanah, jabatan yang dititipkan oleh Allah kepada manusia di dunia. Apakah jabatan dari tingkat RT, dari tingkat RW, dari tingkat lurah, camat hingga presiden sekalipun, silakan. Semua itu adalah jawaban yang fa'innaka majiyun bih, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Apakah negara kita gunakan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau negara kita penuh dengan kemaksiatan? Ataupun rumah tangga kita adalah sosok seorang pemimpin di dalam rumah tangga kita, sebagaimana kita berdoa baiti jannati, rumahku adalah surgaku, silakan. Atau sebaliknya, rumahku adalah nerakaku, yang ketika kepala keluarga tersebut tidak mengajarkan kepada istri dan anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita adalah sosok pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak diingatkan oleh yang namanya bapak dan ibunya. Bapak dan ibu diingatkan oleh tokoh masyarakat diingatkan oleh tokoh yang paling tinggi. Begitu pula ketika kita berada di sekolah, sebagaimana seorang pelajar diingatkan agar berbuat baik oleh bapak dan ibu gurunya. Bapak dan ibu guru diingatkan untuk kebaikan oleh pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah diingatkan oleh pimpinan-pimpinan yang lebih tinggi agar semuanya menjadi baik. Maka dari itu, kepada anak-anakku sekalian, yaitu dengan semangat kita beradab melalui akhlak Rasulullah, semoga para siswa, para siswi, walaupun kita belajar secara virtual, tetapi akhlak dan suri tauladan Rasulullah tetap berada di hati kita. Betul, ini wasiat diberikan kepada Nabi Muhammad, namun hakikatnya wasiat tersebut kembali lagi kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Benar, wasiat tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad, namun hakikatnya wasiat tersebut kembali kepada kita, yaitu umatnya Nabi Muhammad yang berharap syafaatnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, engkau semuanya adalah seorang pelajar yang akan diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat, oleh orang tua kalian, oleh keluarga kalian. Yang tadi saya katakan, ketika kalian walaupun belajar secara virtual, tetapi akhlak Rasulullah masih berada. Artinya apa? Walaupun kita belum bertatap muka dengan bapak dan ibu guru, akhlak dan sopan santun kita kepada dan ibu guru harus kita jaga. Walaupun kita secara virtual, tetapi komunikasi kita, ucapan kita, tingkah laku kita kepada bapak dan ibu guru harus kita jaga. Walaupun kita masih menggunakan belajar virtual, jangan sampai kita menyakiti hati bapak dan ibu guru kita, untuk kita bersama-sama mendapatkan akan hidup dari bapak ibu guru kita semuanya. Maka dari itu, walaupun dalam keadaan singkat ini, kita bersama-sama berharap
Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekaligus kita sebagai pelajar yang beradab, kita bisa mengikuti tingkah laku dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah kegiatan pada hari ini tetap berjalan walaupun secara virtual, sehingga kita bersama-sama bisa mengambil ibrah pelajaran apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah kerjakan, khususnya kepada para pelajar, sebagaimana dengan perkataan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Artinya apa? Kalian seorang pelajar sudah menggugurkan kewajiban melaksanakan ibadah dengan yang namanya thalabul ilmi. Semoga langkah kalian dalam mencari ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dalam menuntut ilmu menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jerih payah kalian menuntut ilmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dalam keadaan husnul khotimah. Demikian ceramah yang singkat dari saya. Kurang lebihnya secara pribadi saya minta maaf kepada Bapak Kepala. Semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan kita semuanya. Demikian ihdinas siratal mustaqim wa bil taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir adalah acara penutupan. Sebelum acara ini kami tutup, perkenankanlah kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan para siswa dalam acara Maulid Nabi ini. Dan apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.